Oke, selamat siang Pak. Dari kami sendiri punya tugas kepemimpinan nih untuk mencari apa kepemimpinan yang ideal nih, yang bisa diterapkan oleh mahasiswa gitu Pak. Nah, sebelumnya kami udah mencari beberapa riset terkait PT Cahaya Angkasa Biru yang bergerak di bidang konten ini Pak. Nah, jadi mungkin Bapak bisa jelasin mungkin usaha ini itu bergerak di bidang apa lebih detailnya gitu Pak? Bergerak di bidang grocery dan retail di Garman. Jadi kita dari hulu sampai hilir kita kerjakan, dari bahan baku sampai pendistribusian. Jadi kita kalau untuk di sini di Medan itu untuk pendistribusian untuk seluruh Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Nah, jadi kita hanya untuk pendistribusian. Kalau gudang, admin segala macam kita kantor di pusat di Tangerang. Nah, jadi Mas langsung masuk aja nih Pak ke tipe kepemimpinannya. Dari Bapak sendiri setelah menjalankan usaha ini, menurut Bapak kepemimpinan apa yang sudah Bapak terapkan? Atau mungkin lebih ke bagaimana Bapak mendelegasikan tugasnya, atau mungkin kayak mendelegasikan pekerjaan ke karyawan-karyawan Bapak? Kalau dulu kita secara profesional kerjain ya mungkin ada dari kita dari otoriter pernah kita kenain, pernah kita frontal udah pernah kita kerjakan semua. Terakhir kita balik lagi ke manusia ya. Jadi kita sekarang ini pimpinan kita secara kekeluargaan. Semua itu balik ke situ lagi. Masalah dari kerja ada yang kayak gini dari hati ke hati. Misalnya kita sini bukan bukan kerjaan gimana ya, yang kita produk kayak itu kan, kita produk itu kan harus dari hati ke hati, nggak bisa main paksa gitu kan. Nah itu penguasaan di bidang itu. Jadi apa kesalahan itu saling tim ngerjain gitu. Oh iya, sama betul nih Pak, saya dengar juga dari Bapak sendiri untuk melakukan pekerjaan ini tuh secara work from home gitu ya, secara remote gitu ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya remote ini kan kayak jujur banyak sekali kayak resiko untuk miskomnya gitu Pak. Nah, jadi kayak apa sih ya, kayak dari Bapak sendiri mendelegasikan keputusannya itu bagaimana kalau misalnya secara remote? Kita biasanya hubungan kita kan ke toko. Kalau kita ke toko, kalau ke grosir ya, putus itu hubungan kita kayak kekeluargaan. Jadi kita bukan bisnis to bisnis, lo untung gua untung. Nah, kita bikin lo untung gua rugi, nggak main kayak gitu. Kita bapak untung, kita untung. Nah, kita jadi situ saling yang diutamakan kepercayaan. Nah, kepercayaan jadi diutamakan kepercayaan. Jadi apa yang kita bilang A ya A, bukan yang apa kita bilang A jadinya C gitu loh. Nah, sekarang kan marketing kan banyak larinya kan ke situ. Bilangnya A larinya ke Z. Nah, itu kan ya benar, secara agama pun nggak bagus itu. Nggak ada berkahnya itu loh. Jadi yang tadi juga Bapak ada bilang terkait yang profesionalnya juga, terus kayak bisa dibilang membangun bondingnya dengan kayak beberapa mitra gitu. Terus bagaimana cara Bapak sendiri kayak membangun secara kasarnya itu kayak membangun kedekatan emosional gitu dengan karyawannya, apalagi Bapak sendiri itu bekerja secara remote gitu, yang tidak bisa kayak secara langsung kayak people to people gitu. Ada bottleneck-nya itu di teknologi gitu biasanya kalau misalnya remote, karena kan secara jarak jauh gitu, membangun kedekatan emosional itu banyak. Kita ada sistemnya, sistem itu udah berjalan. Jadi berjalan sistem kayak gini kita kerjain. Sistem misalnya produksi, bagian cutting, dia khusus cutting. Dia udah jalan kerjanya, kalau kita kasih kerja udah jalan. Nah, kita kayak sini ya di Sumatera nih, kita di marketing ya kan, di pendistribusian. Mereka udah tahu job mereka. Jadi kita nggak perlu lagi kita hanya mendidik awal. Didik awal udah jadi, mereka di lapangan berjalan sendiri, berkembang sendiri gitu. Nah, jadi mungkin dari penjelasan Bapak tadi berarti udah bukan yang namanya micromanaging lagi nih Pak. Jadi kayak bukan Bapak secara langsung turun tangan gitu untuk kayak mengawasi mereka gitu. Langsung. Tapi kalau misalnya kayak decisionnya gitu, mengambil keputusan itu apakah di Bapak semua atau ada beberapa tim lain yang terlibat? Tergantung keputusan apa yang urgent apa tidak. Kalau urgent berasanya di tim lapangan langsung mutusin. Nah, kalau yang setelah itu yang berkaitan dengan pihak manajemennya baru ke kita gitu mutusin. Oke. Sebenarnya mau tanyain juga Pak, dari Bapak sendiri, dari tipe kepemimpinan yang seperti ini, dari tipe kerja yang seperti ini, Bapak tuh ada ngerasa kurangnya itu di mana? Kayak ada kurang di kepemimpinan Bapak sendiri? Mungkin. Kalau kita pelajari kepemimpinan itu ya, semua tuh ada kekurangan. Jadi kita menengok situasi
gimana kondisi di lapangan kayak apa. Kita nggak bisa otoriter di sini. Lu harus kayak gini. Lu harus omset dulu kayak gini. Nggak bisa. Masalah apa, kita di pasar dengan keadaan dengan kita yang kita program itu belum tentu sama gitu. Oke. Jadi dari kami sendiri kayak udah gitu sebenarnya terkait tipe kepemimpinan Bapak. Bisa kami simpulkan adalah kepemimpinan itu lebih ke situasional sebenarnya. Cuman kalau misalnya akarnya itu berlanjut kepada yang namanya kepemimpinan remote adaptive authority leadership atau RIAL yang mana memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan gitu. Kekuatannya sendiri itu kayak bisa memberikan arah yang jelas kayak yang udah Bapak delegasiin tadi, karena kan bisa dibilang decisionnya centralized gitu, one person. Dan juga gaya yang bisa diterapin itu lebih ke gaya adaptif. Terus untuk bisa dibilang karena tadi remote juga, ini tuh cocok untuk beberapa perusahaan dan organisasi yang kayak masih butuh banyak kepastian gitu, walaupun di lapangan itu sudah udah tahu job desk-nya apa aja. Mungkin kelemahannya itu lebih ke karena remote juga ya Pak gitu. Bakal banyak bottlenecks di kalau misalnya di approval-nya itu hanya di satu tangan. Dan juga bisa dibilang timnya itu cenderung kepada pemimpin gitu. Jadi kayak karena tadi decision one making centralized-nya ke satu orang gitu. Dan juga terkadang bisa juga dari analisisnya itu kayak sulit menjaga konsistensi juga. Terus banyak mungkin dari Bapaknya sendiri mungkin kayak bisa ada tekanan yang terlalu berat gitu. Karena kan bisa dibilang kayak keputusan itu ada dari Bapak semua gitu ya. Jadi karena dari bergerak dari tipe kepemimpinan Bapak yang RAAL tadi yang secara remote, kami sendiri udah mau merekomendasikan Pak suatu kepemimpinan baru yang memang dari bergerak itu dari si kepemimpinan remote ini tadi yang adaptif, itu yang namanya Empower Remote Adaptive. Jadi itu dia lebih kayak Bapak bilang tadi itu mengutamakan empowerment, yang mana kayak dia itu mendorong tim untuk mengambil keputusan di level teknis gitu dan lebih sustain juga dan resilience, karena keputusannya itu bisa dibilang mempertimbangkan jangka panjang gitu, dan untuk kayak untuk membantu sustainnya dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dan juga mungkin lebih ke tech driven atau enggak human centric, yang mana kayak untuk mengoptimalkan teknologi untuk efisiensi dan so on gitu. Dan mungkin itu aja sih Pak dari kita ya. Dari kami sangat mau berterima kasih gitu kepada Bapak udah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancara dan juga sharing-sharing gitu terkait tipe kepemimpinan Bapak.